Halo Jakarta, lama nggak bikin video nih. Ada yang kangen nggak? Ada yang kangen ya? Ngerasa banget. Kali ini gue diundang di acara podcast ya, channel baru tapi digadang-gadangkan bakal besar nih, ya, bakal besar ya. Nah jadi, tapi gue diundang udah kayak ini ya, kayak artis ya, baru bukan artis. Ya ini diundang di Mamang Suara ya. Kebetulan udah di lokasi buat syutingnya nih. Nah ini Mamang ketemu owner langsung. Hai. Iya, emang gua artis diundang-undang ya, Mang ya. Semuanya di sini jadi artis. Semua di sini jadi artis. Jadi artis. kalau mau jadi artis bisa datang ke Mamang Suara ya. Nah di sini kalian juga bisa jadi host ya, Mang ya. Jadi host silakan. Jadi bintang tamu silakan. Host yang bawa bintang tamu juga silakan. Iya. Kita welcome. Kita welcome ya. Jadi teman-teman bisa datang ke sini nih, lokasi di Ciledug, teman-teman. Lokasi di Ciledug. Jadi teman-teman bisa jadi host kalau mau nyoba-nyoba nih jadi host ya kan. Teman-teman juga bisa jadi bintang tamu tapi mau ini ya jadi narasumber apa ya? Gak tahu juga. Teman-teman bisa tonton videonya. Ini nanti teman-teman bisa nonton di channel Mamang Suara ya. Tapi boleh juga gua upload Boleh. nih. Di mana aja. Teman-teman bisa saksikan juga di Jakarta ya teman-teman. Saksikan ya. Kita open source kok. Jadi Open source, nggak ada ya. yang disembunyikan, nggak ada yang dirahasiain, kita bagi sama-sama. Iya, tonton keseruannya ya teman-teman. Saksikan terus di Jakarta Jakarta, oke? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Christopher Mamang Mujiono, dan kali ini saya nggak sendirian, bro. Ya, karena gue ini kan channel baru ya. Gue kan cuman apa sih lah, nggak ada apa-apanya dibanding channel-channel yang udah besar dan dikenal di kalangan artis itu ya, bro. Nah makanya ini, sekarang gue bawain pakar nih, jadi gue mau belajar dari dia. Ini adalah pemiliknya channel Jakarta Jakarta. Kalau lo lihat di channel itu, itu dia bahas soal Jakarta dan videografinya oke lah pokoknya, jauh banget dibanding gue masih cemen abis, nggak ada apa-apa dibanding dia. Dan lo tahu pemiliknya itu ya begini stylenya. Ini dia yang punyanya ya. Kita sambut dengan Bung Fahri. Selamat siang Bung Fahri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Ini agak kebalik nih. Hah? Jadi channel besar buat channel belum apa-apa. Tapi bisa jadi itu posisinya bakal kebalik tuh, Mang. Enggak, kok Ya, bisa gitu. Karena ini keren nih podcast ini sekarang lagi naik daun ini, Mang. Oh gitu. Iya. Gak tau, ini juga idenya juga nggak ada, ini nggak direncanakan ya. Ini dia cuma sekedar buat ngumpulin teman-teman, buat kayak seperti Instan itu. ya, Instan aja. Jadi berarti ini kejadiannya sama channel gua nih, Jack Mang. Jadi Jakarta itu terbentuk bukan karena ada plan dibuat gitu, jadi instan gitu. Jadi gue belum ditanya ya, tapi gue udah ngomong. Enggak, gue pengen tahu. Jadi gini, lo kan gini, kita kan kalau di dunia ini kan nggak ada yang namanya mana yang lebih pintar atau mana yang lebih bodoh, Ya, benar kan? bener, Tapi mana yang lebih dulu itu Ya, yang ada kan. bener. Jadi orang yang pintar itu adalah orang yang tahu lebih dulu. Iya, Benar kan seperti itu. bener. Dan dalam hal ini lo tuh orang yang tahu lebih dulu, dan Iya, gue wajib belajar dari lo kan gitu. Iya, Nah, gue pengen tahu ceritanya dulu, asal mulanya gimana, terus proses awalnya gimana gitu kan. Gue mau nyontek, kalau boleh gue nyontek ya kan. Lo hal baik yang harus gue contek kan, seperti itu. Jadi gini, perbedaannya ini gue bangun channel ini itu saat gue baru mula itu awal pandemi itu, Mang. Tapi kalau lu udah mulai normal dari pandemi, lu baru buat ya gitu. Iya, kan gue nggak ada rencana. Iya, sama gue nggak ada rencana. Jadi gue bikin channel itu tadinya itu gini. Kan waktu itu pandemi ya, kebetulan gue kan ini kerja di Toyota ya. Gue kerja di Toyota. Terus gue juga ada ya main bisnis kecil lah, main mobil bekas gitu kan. Gue jual beli mobil bekas juga. Nah, jadi waktu pandemi itu kan semuanya langsung kayak gimana ya, down semua gitu, Mang. Iya. Mulai dari yang gua jual baru itu ngedown, dari bekas yang ngedown. Nah, jadi kebetulan ya karena gua waktu itu jadi PPKM juga kan. PPKM gua jadi kerjaan cuma nonton YouTube gitu kan. Gua lihat orang YouTube. Nah, gua nonton ada, gua lihat itu
penghasilan dari YouTube itu lumayan banget gitu kan. Nah jadi ada salah satu YouTuber itu dari asal dari kampung gua, itu di Pekanbaru ya. Dan sekarang dia udah jadi YouTuber besar banget di Jakarta ini karena dia diambil salah satu artis gitu. Gua lihat kan, wah ini gila, ini jadi artis jadi gini. Nah kebetulan gua nggak ngelirik tuh, gua punya abang ya, pemilik Maximum Project. Apa itu? Itu dia manajemen artis. Oke. Dia manajemen artis. Jadi dia manajernya kayak artis-artis musik gitu, kayak Catherine Wilson, kayak Lobo gitu kan. Terus ada itu Aldi Taher juga dia manajernya gitu kan. Nah terus juga banyaklah selebgram gitu kan. Terus gue lihat dia nggak bikin YouTube juga. Dia kok kata dia, gue udah lama nih nggak ngupload, nggak gajian jadinya nih. Gajian apa dari YouTube tuh lumayan loh gajian kata ya. Minimum pengambilan sekian, gue ngambilnya sebulan sekian. Masa sih gue bilang kan. Kebetulan gue lagi penjualan gue down. Kenapa nggak gue buat sendiri ya? Gitu. Gue buat sendiri dah, gue bilang kan. Nah kebetulan abang gue pemilik Maximum Project, adik gue itu kameramen. Kameramen sama editor. Itu sampai yang kayak dia ada Indonesian Care itu yang ada artis-artis papan atas di situ. Jadi gue di dalam keluarga entertain, gue sendiri nggak ada ambil bagian di situ gitu kan. Gue iseng-iseng. Tadinya gue iseng-iseng kan. Kebetulan di samping rumah gue itu kan warung kopi. Gue lagi mikir ya, gue lihat anak-anak berisik banget main. Jadi iseng-iseng gue rekamin nih anak-anak gitu kan. Iseng-iseng gue rekam, gue upload ke YouTube nih ya kan. Tadinya belum ada respon lah kan. Terus gue coba lagi itu di video ondel-ondel tuh ada anak-anak ondel-ondel keliling ya. Kalau sekarang kan ondel-ondel itu udah kayak ngamen gitu keliling kampung gitu. Betul. Terus itu video gue kedua itu gue upload tuh. Akhirnya abang gue nanya nih, lu ada channel ya? Gini. Iya baru upload 2 nih gini. Akhirnya dia sebar tuh. Lu kan sales katanya kan, gue kebetulan sales kan. Nomor kontak lu kan banyak, lu share aja katanya gitu kan. Akhirnya gue share, dia juga nge-share ya kan. Adik gue juga bantu nge-share. Di situ tuh ya memang sekarang belum terlalu besar, cuman ya alhamdulillah pelan-pelan manjak gitu. Nah kebetulan sekarang udah agak normal, gue balik kerja lagi jadi gue jarang upload juga. Jadi gue kayak mau serius tapi dijalanin aja gitu. Gitu. Gue jalanin aja lah gitu. Oh gitu. Jadi selama ini awalnya lo mulai dengan ngambil kamera, ngambil gambar sendiri tuh. Iya gue ambil terus sendiri. lo minta editin sama ini adik lo atau ngedit sendiri atau gue ngedit sendiri nih. Gue tadinya gue kan sharing juga karena abang gue, adik gue itu bisa dibilang orang sibuk ya memang sibuk, dibilang enggak ya gimana kerjanya gitu kan. Jadi gue nanya aja, gue nanya lu kalau mau edit begini. Kebetulan waktu itu gue pakai KineMaster ya. Nah cuman kalau gue download di aplikasi itu ada tulisan KineMaster, makanya beberapa video gue awal gue bikin YouTube itu ada tulisan KineMaster itu ya kan. Ada endorse-nya. Iya, ada endorse-nya iya. Nah, jadi gue tanya, ini gimana sih saya ngilanginnya? Gampang ngilanginnya bang, pakai duit gitu sih. Masa gue ya ternyata gue harus beli itu aplikasi. Akhirnya ya pelan-pelan gue beli gitu. Terus jadi dari sekian banyak video yang udah lo upload itu berapa persen yang dibantu sama editor aja lo atau semuanya sendiri? Enggak, gue kalau yang ada endorse-nya itu baru gue minta tolong sama adik gue. Itu pun waktunya pasti lama tuh gitu. Dan gue juga minta ambilin gitu. Gue tanya kan, lu ada waktu nggak? Gue bilang gitu. Gue ada mau bikin YouTube, gue dapat endorse nih gitu. Nah endorse-nya ini sebenarnya sih gimana ya, gue bilang bukan endorse atau gimana gitu. Kebetulan
gue punya customer pembeli yang beli mobil nih ke gue ngomongin, Pak, gue ada channel nih Pak, gini. Oh iya, ya udah, bisa nggak lu posting usaha gue, bisnis gue gitu kan. Nah jadi gue endorse pertama itu kalau nggak salah beli karpet Turki langsung sama orang Turkinya itu, salah gitu ya. Jadi ini karpet asli dari Turki, memang impor dari Turki, yang jual orang Turki asli gitu. Bahasa Turki dong berarti. Bahasanya dia udah bisa bahasa Indonesia. Kebetulan dia nikah dengan orang kita gitu. Oh gitu. Nah jadi dia minta buatin videonya. Nah untuk karena endorse ini bukan main-main, gue minta bantuan tuh sama adik gue gitu kan. Nah itu juga prosesnya lama karena gue nggak bisa ganggu kerjaan aslinya dia gitu. Jadi ya gue minta tolong. Nah next videonya nih ya, karena gue memang bukan orang di entertain awalnya, jadi gue bingung nih, gue mau bikin channel apa ya, ada juga masukan. Lu mau bikin channel, lu ke acara gue aja, kata abang gue gitu kan. Oh gitu. Nah kebetulan dia waktu itu ada acara acaranya itu diisi artis-artis lumayan kan, kayak Dul Jailani, kayak anaknya Ahmad Dhani kan, sama. Jadi gue nge-shoot, gue masukin YouTube gitu, ternyata sambutan lumayan banyak gitu. Itu makanya kenapa di channel itu banyak artis-artisnya itu dari situ ya? Iya, makanya dari situ. Kira-kira gue bisa nggak minta bantuan artis-artis itu untuk diimpor ke channel gue? Cuma masalah ini sekarang gitu. Kebetulan gue kan sebenarnya dibilang nyolong sih enggak, cuman gue ngambil kesempatan aja sih gitu. Jadi pas mereka lagi syuting, pas gue ada akses buat keluar masuk di ruangan mereka gitu. Jadi udah gue langsung aja deh gitu. Terus proses kenalan lu bisa kenal, kalau gue lihat komen-komennya lu kayaknya udah akrab banget dengan mereka. Memang secara personal lu kenalan atau memang kebetulan ya itu ya, gue bawa nama abang gue juga nggak masalah. Jadi mereka bilang gini, ini kenalin adik gue nih, punya channel nih, ini adik gue nih, punya channel nih gitu. Jadi kayak di IG-nya juga saling follow gitu kan. Makanya kalau ngeliat channel gue, ini yang follow kok artis sih, katanya gini. Iya, gue juga bingung, gue bilang gitu kan. Jadi nah sebenarnya sih kalau kita lihat artis itu kan di artis TV gimana gitu ya. Tapi kalau udah kadang bareng mereka sih, mereka asik ya, namanya manusia juga. Iya. Mereka asik gitu. Jadi mereka kadang nggak mandang, oh lu siapa gitu. Gitu. Mengasik juga sih, mereka asik juga pada sih. Terus dari channel YouTube yang lo sekarang ini Jakarta ini, lo pernah dilibatkan nggak dengan untuk aktivitas artis yang ada? Untuk sementara sih belum ada ya. Karena apa ya, itu kan ada prosesnya gitu. Maksudnya mereka kan, gue juga nggak bisa ngambil tanpa seizin mereka gitu. Karena kan mereka public figure tuh. Nah gue kalau mau itu ya sama aja, gue nanti bakal endorse mereka atau gimana gitu. Sampai undang tamu kan gue harus bayar juga kan gitu. Oh gitu, nggak ada yang ikhlas gitu kan? Ya paling kalau lagi nongkrong, bang gue ngerekam ya, bang gue ngerekam ya. Atau kadang sorry nih, kadang ada di salah satu video gue tuh, gue cuma bawa handphone kan, bang gue baru bikin YouTube nih bang gitu. Bagus deh katanya gitu kan, bang minta tolong ya bang, gue sambil pakai handphone bang. Jadi gue minta tolong tuh saksikan terus Jakarta itu gue minta, gue deketin satu-satu, bang bagi doang. Gitu. Dan alhamdulillahnya mereka enak gitu, enak karena mereka juga mandang, oh ini adiknya si Bimo gitu. Oh gitu. Terus gini, berarti sekarang keadaan channel lo itu adalah ya semaunya lo upload aja lah kan, gitu kan? Iya. Lo ada kerjaan lain di situ. Iya. Ya, nah kedepannya itu gimana nanti proyeksi lo untuk channel lo ini? Kan udah oke nih Jakarta. Iya, itu dia. Makanya gue kadang kita kalau lagi free gitu, itu kadang gue lagi mikir, kadang gue evaluasi juga tuh,
channel gue kok jadi begini ya, karena terakhir-akhir ini gue ngupload cuman gue lagi kehabisan ide nih. Gue tadinya Jakarta Jakarta itu gue ambil kan gue pengen ngeliat ini keadaan di Jakarta, kehidupan di Jakarta gitu kan. Tapi karena gue sibuknya kerja, aktivitas gue padat banget ya, udah kayak artis juga. Nah, jadi gue padat juga, jadi gue kadang ini channel udah di moonlight ya, terus gue nggak ngupload, sayang banget. Jadi gue kadang moonlight itu gimana sih maksudnya moonlight? Monetize itu gue udah di ya udah mulai ada penghasilan lah dari gitu. dari YouTube gitu kan. Nah, udah dihitung tuh dolarnya, udah ada iklannya, mulai udah ada iklannya. Nah, jadi kadang gue pagi tuh mau ngantor, duduk-duduk ada pengamen, gue kasih aja duit, bang, lu nyanyi deh satu lagu gitu kan. Karena gue rekam, jadi gue upload. Cuman sebenarnya gue tahu itu udah agak menyimpang dari Jakarta, tapi bisa jadi sih itu dijadikan apa ya? Oh, ini pengamen Jakarta ini siapa tahu banyak yang berbakat juga, atau bisa jadi viral gitu kan. Menjelang gue bisa konsisten di sini. Karena untuk saat ini sih gue belum terlalu bisa konsisten ya. Karena gue kan di YouTube sendiri itu sebenarnya karena belum terlalu besar juga, gue jadi belum ada income yang bisa menunjang kehidupan gua gitu. Kecuali ini gue udah terlalu besar, itu sih gue bisa fokus mungkin di situ. Nah, gini. Kembali ke ide awalnya untuk Jakarta ini. Gue pengen tahu, Jakarta akan meliput mengenai soal Jakarta aja ya kan. Nah, fokusnya kemananya, ke bagaimananya, kan ada seni, ada budaya, ada lagi apa namanya makanannya, ada lagi mengenai kehidupannya. Lo fokusnya di mana? Ide awalnya gimana? Gue pengen tahu. Lo bisa nyetusin Jakarta ini, idenya awalnya kayak gimana? Nah, idenya gue sih sebenarnya kenapa gue ambil Jakarta. Jadi cakupannya di situ luas mang. Kalau gue bikin kehidupan Jakarta, berarti gue nyorot cuman kehidupan orang-orang Jakarta. Tapi kalau Jakarta, gue pengennya ada apa sih di Jakarta ini gitu. Jadi apa yang gue lihat, apa yang gue pengen gue sorot gitu. Karena dia cakupannya global gitu, luas gitu. Itu hanya Jakarta. Jadi konsep gue itu bukan hanya untuk orang Jakarta gitu. Jadi gue timbal balik, ada salah satu tuh video gue itu Blok M pasca PPKM, gue udah jelasin juga. Jadi tujuan gue itu biar orang dari luar daerah Jakarta itu bisa lihat, oh Jakarta begini ya gitu. Nah, ternyata nggak seindah yang diceritain orang-orang, atau ternyata nggak sesulit yang diomongin orang-orang gitu. Nah, gue juga pengen sih ada juga di channel gue itu, gue di daerah ya, contoh waktu gue pulang kampung nih. Waktu gue pulang kampung, gue juga nyorot daerah Pekanbaru, Padang gitu kan, perbatasan mana gitu. Gue pengennya sih orang Jakarta juga lihat, wah di daerah sini ada gini-gini ya, walaupun sebenarnya sih udah ada itu semua, tapi ya mungkin mereka bisa saksikan juga di Jakarta. Nah, gitu. Ini gue paham. Berarti cakupan ini kan luas nih, ya kan, apapun aja kan. Nah, dari yang gue lihat dari channel lo ini ya kan, karena cakupannya luas, ini kan yang ada seperti kehidupan Jakarta, terusnya jual belinya di Jakarta, terus apalagi bentuk usaha di Jakarta, ya usaha dari ngamen sampai jual karpet sampai apa ya kan, sampai dagang cendol. Kan? Nah, lo ada nggak terbesit karena saking luasnya skop lo itu, lo akan bahas mengenai Jakarta undercover. Kehidupan malam Jakarta itu seperti apa? Nah, itu coba. Sebenarnya gue ada kepikiran, dan itu sebenarnya udah gue buat, Mang. Gue udah buat itu di salah satu channel gue itu, judulnya itu tadi Blok M pasca PSBB ya, gitu. Gue PPKM ya. Itu gue udah upload juga. Kebetulan gue nyorot itu kehidupan malam di Blok M waktu itu kan, gue coba ya kan. Nah, kebetulan karena memang masih PSBB,
itu kosong semua, kosong. Jadi video gue sebutin juga sih di video itu, malam ini gue gagal gitu, gue gak berhasil ya, tapi mungkin nextnya gue ini gitu. Karena gue lihat itu di Blok M itu juga udah, ya itu udah kayak sama kayak di Hong Kong gitu loh. Hong Kong di film-film gue lihat di Hong Kong di mafia gitu tuh, itu udah pada orang cewek-cewek di luar gitu berdiri seperti itu, nunggu tamu gitu. Terus apa yang lo cari dari situ mengenai kehidupan orang seperti apa? Seperti maaf ya, seperti mungkin apakah perjudian, mabok, maaf lagi prostitusi, atau gua nggak lebih belum ada rencana ke situnya ya, cuman gua pengen ngeliatin kehidupan malamnya seperti ini loh, gini ini gini keadaannya begini gitu. Gua lebih ke situnya dulu nih. berarti lingkungan. Nanti nggak nutup kemungkinan nanti ya gua masih waduh gini nih gitu. Cuman untuk sementara tuh ya kayak seperti mereka tahu tapi masih diselubungin tirai gitu. Gini kalau itu gini ya, jadi biarin aja deh penonton mikir sendiri kan sejauh apa sih ini ya. Terus ada tulisannya di bawah gitu. Anda ingin tahu lebih lanjut, hubungi Fahri gitu. Bisa jadi begitu. Bisa jadi. Kayaknya jadi ide juga sih. Jadi ini bagus. Cuman kayaknya kan kebetulan nih yang gue lihat ya, yang subscriber gue itu kadang ada juga yang dari anak-anak gitu. Jadi gue kalau untuk yang terlalu vulgar itu kayaknya ya nanti dulu deh. Oke, jadi lo akan patok itu dari sisi yang general, dari sisi yang umum. Dan gimana menghadapi ini? Karena untuk kita bikin sisi yang umum itu udah terlalu banyak. Banyak sekali itu ya. Jadi lo mau, kalau lo tidak punya spesialis, lo tidak punya tujuan yang utama, lo hanya umum biasa-biasa aja, itu banyak banget. Lo mau cari apa aja banyak. Karena di YouTube pasti udah ada. Jadi sebenarnya sih di YouTube itu sih udah banyak orang, kayak di video-video gue aja sebenarnya sih ada orang yang ngupload dengan yang sama, tapi mereka lebih lebih vulgar gitu kan. Kalau gue pengennya sih ya biar mereka berpikir sendiri juga. Atau nanya sama lo langsung. Nanya sama gue langsung ya. Karena lo belum tahu. Karena kalau boleh kalau mau nanya sama gue bisa DM gue di IG Jakarta. Langsung promo juga. Gitu. Nah bahkan juga gue pernah nih suruh temen gue nih, lu subscribe gue dong gitu kan. Gue suruh channel lu apa, Jakarta pas diketik Jakarta kok video lain tapi judulnya Jakarta ya. Cuman baru dibuat gitu ya. Yang penting ya berarti udah agak-agak terkenal. Nah, dari general itu ya, kalau misalkan lo dikasih kesempatan atau lo dikasih waktu luang, lo dikasih kesempatan yang banyak untuk memfokuskan Jakarta ini ya, gue mau tanya satu hal. Lo mau fokus dari sekian banyak general, lo pengen fokus kemana? Ke bagian apa yang ada di Jakarta? Tetap gue pengen sih, tujuan gue awal sih tentang kehidupannya aja gitu. Kehidupannya, karena gini, kebetulan kan gue orang daerah juga ya. Jadi dulu daerah itu mereka selalu berasumsi nih, wah ngerantau Jakarta enak nih gitu kan. Bahkan sampai sekarang nih kalau gua pulang kampung nih selalu sambutannya gini, wah orang Jakarta deh gitu. Waduh dia oleh-oleh deh, THR dong gitu. Kadang kan gitu ya. Nah gua juga pengennya sih yang di daerah juga gitu, pengen lebih melihat lebih jauh itu keadaan Jakarta itu sebenarnya seperti apa gitu. Jangan mereka hanya berpikir, wah kalau yang ini justru yang buat yang muda-muda ya, yang baru lulus kuliah atau baru lulus sekolah pengen merantau ke Jakarta, itu mereka bisa berpikir dua kali, atau mereka bisa wah ini kayaknya bisa di bagian gua gitu. Jadi gua pengen nyorot itu ya, sebenarnya keadaannya begini, begini. Nah jadi tidak seindah yang lu bayangkan gitu. Tapi ada juga di sini itu lu bisa jadi batu loncatan untuk lu sukses gitu. Ya.
Jadi gue pernah punya pengalaman nih Mang. Gue kan bayangin yang enak-enak aja nih Jakarta ya kan. Gue ngerantau nih Jakarta. Oh iya bang, gue di sana nih. Adik gue juga ya kan. Jadi gue ngerantau nih Jakarta. Kebetulan kan gue dulu jurnalis ya di daerah ya. Jadi begitu gue nyampe sini tuh, gue bingung gue mau ngelakuin apa Mang. Gue ngedown banget. Di sini gue bingung. Nah, pada saat itu single atau udah? Gue udah berkeluarga waktu itu. Gue anak 2 waktu itu. Nah, gue ngedon nih. Gue datang ke abang gue gitu kan. Karena gue memang udah, ya kantong udah kempes banget lah istilahnya. Gue bilang, kayaknya gue nggak bisa di sini. Gue bilang gitu kan. Gue udah berat banget di sini sampai gue nggak punya duit sama sekali. Gue gituin Mang. Nah, abang gue ngajak jalan nih. Ngajak jalan. Terus dia ngomong gini, gue pikir dia ngajak jalan tuh dia mau ngasih gue duit ya, iya kan? Yaudah nih, lu buat belanja dulu deh, gini. Pikir begitu. Ternyata dia cuma ngeliatin gue kota Jakarta. Kebetulan kan gue daerah Jakarta, tapi gue masih pikir-pikir nih tinggalnya ya kan. Dia ngajak gue ke kota, dia suruh gue liatin gedung-gedung. Lu lihat di gedung-gedung katanya, actionnya gitu ya. Terus gue bilang kan, lu tahu nggak katanya, di Jakarta ini putaran duit 1 hari ya, bukan 1 bulan, 1 hari itu putaran duit triliunan katanya, bukan miliaran, triliunan katanya. Masa sih lu nggak bisa ngambil sedikit aja di Jakarta ini katanya gitu kan? Nah, tantangan. Gue jadi kayak ada palu, gue kayak kepala gue dipukul-pukul gitu ya kan? Iya juga sih, coba deh gue. Masa lu gitu. Nah, dia motivasi bagus, tapi tetap gue kan butuh duit ya. Akhirnya dari situ gue emang apapun gue kerjakan, akhirnya gue sempat jadi dagang ya di Bayoran sampai Taman Puring. Akhirnya gue jual beli mobil sekarang gitu. Oh gitu ya, wah tough juga ya berarti. Iya. Memang lo tuh memang ditempa oleh oleh keadaan gitu. Pantesan survive tuh di situ. Survive-nya di situ. Salut gamal. Gue belum tentu bisa kayak gitu. Iya. Pasti bisa lah, kan kita satu daerah. Gitu Bang. Ya gitulah. Gitu. Makanya gitu. Terus ini, lo berencana untuk memberikan informasi mengenai Jakarta. Lo gak ada niat gitu untuk angkat daerah lo sendiri? Ada sih. Gua kemarin itu sempat pulang kampung ya ke sebulan. Gue nunjukin sih daerahnya begini gitu. Kebetulan yang nonton dikit gitu kan. Kenapa itu? Mungkin gini. Jadi yang gue pelajarin sih, kalau di YouTube makin cepet, makin sering lu upload itu ritme lu lumayan gitu. Tapi kalau begitu waktu itu kan gue di daerah sinyal juga susah ya kan. Jadi gue udah berapa bulan gue nggak ngupload. Begitu gue upload itu ritme penonton gue jadi kayak gue kehilangan penonton gitu. Gitu ya. Jadi ya sekarang gue lagi coba itu naikin lagi. Tapi ada niat buat ini daerah, karena kan kalau kita kembangin dari Jakarta terus mau berapa banyak yang akan datang ke Jakarta nanti? Iya, itu juga sih sebenarnya. Satu sisi gue pengen liatin nih, kebetulan kan subscriber gue kan bukan dari Jakarta doang ya. Itu gue pengen liatin si D, gue lu sebelum merantau ke Jakarta lu lihat dulu nih keadaannya begini-begini, lu sanggup nggak di tempat hidup begini dulu nih gitu. Kecuali lu di sini udah punya keluarga atau lu udah punya channel di sini, lu bakal mau kerja di mana, lu gimana gitu ya. Tapi kalau lu mau nyoba kayak dulu zamannya kayak nenek kita merantau terus bertaruh hidup di sini, itu udah nggak zamannya. Persaingan udah banyak banget. Iya, karena lu di sini juga harus intelek lu harus kuat, ya kan. Terus lu di sini pendidikan lu juga menunjang. Itu satu lagi nih di Jakarta itu bacot juga harus jijik. Bacot harus jijik itu di semua aspek tuh. Kalau lu mau dagang, lu mau usaha, bacot lu harus itu. Termasuk jadi YouTuber juga. Harus jadi YouTuber gitu. Gua kadang kalau bacot gue nyinyir nih, kadang ada sisi di mana gue
lagi ngoceh-ngoceh gue ngeblank gitu. Gue ngomong apa ya tadi? Gitu, kadang suka gitu. Gitu Mas. Terus penilaian lo mengenai bacot gue gimana? Itu dia. Gue gak pakai di komen. Gak berani komen. Iya kan gue harus improve lo. Gue harus bisa nyaingin lo, paling nyamain lo. Karena kalau dengan gue nyamain lo atau dengan nyaingin lo, pasti lo akan lebih tinggi lagi dari lo itu. Lo salah Mang. Sebenarnya tuh lo salah satu dari model gue. Karena gue juga kadang gue belajar dari tutur kata lu kan bagus gitu kan. Cara penyampaian bahasa lu itu kan udah kayak ya gimana ya, inteleknya itu. Men, kalau lu cewek lu gue udah lamar kan sekarang. Kalau lu cewek lu gue udah lamar men. Gitu. Karena ini dari penonton Mamang Suara juga pasti bakal sama nih komennya ke gua nih. Suaranya itu menarik gitu. Jadi ucapan lu sama intonasi nada lu bicara itu menarik kaum hawa. Ini mau jadi penasaran dong. Itu yang lagi gua pelajari nih. Sebenarnya gua lagi belajar sama lu juga, Bang. Karena gua itu kan kalau ngomong kan gitu kan ya, untung aja. Mudah-mudahan sih penonton pada ngerti gitu apa yang mau gue sampaikan gitu. Karena kadang gue juga sering gue bikin YouTube itu gue lagi ngomong ngeblank gitu. Ya, penyebabnya ngeblank itu apa? Karena pikiran gue bercabang. Oke, nggak fokus tuh berarti. Nggak fokus, iya benar. Sebenarnya gue nggak fokus. Kenapa? Kadang gue lagi ngerjain ini, gue lagi mikirin yang ini gitu. Jadi kadang lagi gue ngomong, tadi mobilnya masuk ya gitu. Jadi kadang ini gini ya. Tadi apa aja yang kurang ya datanya ya. Kadang masih ada urusan ini. Iya, jadi kalau misalkan ya gua kan harus kalau lain hal kalau gua ini lajang ya. Kalau gua lajang itu gua mungkin bisa survive dulu, gua bisa fokusin dulu satu ini biar jadi besar. Gua pengennya sih seperti itu. Cuman kalau gua sekarang fokusin untuk ini, gua ada berapa perut yang harus gua isi kan gitu. Kecuali ini udah penghasilan juga lumayan kayak itu baru gua bisa. Jadi sebenarnya kalau nanti difokusin juga akan oke sih. Iya, amin, mudah-mudahan deh. Sama-sama besar kita ya, Mang. Jadi Jakarta dan Mamang Suara itu bisa. Gue malah pengennya gini, Jakarta itu bikin castingnya di sini. Oh gitu ya. Lo jadi host ya, lo jadi host aja Jakarta ya kan. Lu bawa bintang tamu lu sendiri nggak apa-apa, gue cuma nitip logo aja Mamang Suara. bisa itu aja lo pakai ya. Selama gue bisa bantu sementara itu kan gue bisa belajar dari lo. Itu namanya win-win solution, kita take and give-nya. Simbiosis mutualisme. Iya betul. Kan gitu. Jadi nanti ceritanya Jakarta yang endorse ke Mamang Suara atau Suara ya, saling. Nah makanya kenapa gue bikin host ini gue agak blur ya, karena yang bisa jadi host di Mamang Suara gak harus gue. Oh gitu ya, keren. Gak harus gue. Jadi ini lu bikin jadi lu mewadahin buat orang-orang yang punya bakat atau bisa pengen menyalurkan bakatnya. Benar. Gitu. Itu jadi yuk kalau kita mau maju, kita maju sama-sama, kita bawa nama Indonesia aja. Iya. Yang naik kan bukan mamangnya, bukan fahrinya, ya kan? Tapi yang naik akan Indonesianya. Gitu. Benar. Gue setuju. Kayaknya teman-teman nih ya, jadi kayak di Jakarta nih kayaknya harus kalau mau nyoba jadi YouTuber, mau nyoba podcast ini bisa di sini nih. Silakan daftar ke Bu Fahri. Nah, ini juga nanti bisa itu ya Bang ya, bisa memperkenalkan itu ya. Kalau mau memperkenalkan produk, jadi teman-teman kalau ini kayaknya jadi ke YouTube gue aja ya. Teman-teman, jadi nanti kalau misalkan teman-teman bikin usaha apa gitu, teman-teman pengen memperkenalkan itu, teman-teman bisa datang ke Mamang Suara ya gitu ya. Gitu ya. Kita sama-sama saling bantu aja. Jadi gini, selama ini kalau yang gue dapat penghasilan itu ya dari model seperti ini. Jadi dalam arti gue bantu orang ya, gue nggak minta apa-apa di situ ya kan. Nanti gue bantu nanti bukan dari dia, tapi dari pihak lain dia akan ngasih gue kerjaan atau project atau apa. Dan begitu aja gue. Jadi jiwa gue dari dulu gue dari tahun 2000-an, 2002, 2003 gitu. Udah begitu jadinya.
lo butuh apa, kalau gue bisa provide, oke, Iya. gue provide, gue siapin, gue bantu lo, gue mikir ini. Gue minta apa? Gue nggak minta apa-apa dulu. Gue nggak minta apa-apa. Iya. Nanti akan datang yang akan ngasih Iya, gue gitu. iya, Kalau iya, bukan iya. dia yang gue bantu, ya paling dari orang Iya, lain iya. yang akan ngasih gue. Kan sebenarnya rezeki itu nggak mungkin ketuker, men. Iya, benar. Rezeki nggak mungkin ketuker, men. Udah, Iya, gitu. Jadi nggak perlu lo takut lo bantu orang. Kan, Iya, gitu. benar. Setuju. Setuju itu memang benar. Kata nenek gue juga begitu. Gitu. Oh, teman-teman nonton ya di Mamang Suara channel Mamang Suara, oke? Dan jangan lupa juga Jakarta, oke? Gitu. Terus, nah oke, ini kita coba closing. Gue pengen, gue selaku pemula dalam hal Iya. YouTube ini ya, dan masih banyak lagi pemula ya. Jadi dia dan mereka sama tujuannya dengan gue. Gimana caranya bisa maju? Gimana caranya bisa paling nggak dikenal ya? Ya kan nggak perlu jadi terkenal, tapi dikenal gitu kan. Dan pesannya itu sampai. Jadi gini, ini sebenarnya sih bukan ilmu gue ya, tapi gue pelajari kebetulan kan gue ini basicnya itu marketing ya, Mang ya. Basicnya gue marketing gitu. Jadi untuk lu dikenal orang sebenarnya gampang ya, cuman jalurnya itu gitu. Lu mau jalur instan atau lu mau jalur yang proses gitu. Kalau gue sih lebih mending gue proses. Karena instan itu nggak ada yang baik. Karena kalau lu mau instan, lu harus viral. Dan kalau lu mau viral itu caranya dua. Kalau lu yang mau yang jalan yang baik itu agak-agak sedikit lambat. Walaupun viral tapi agak sedikit lambat naiknya. Viralnya stabil. Tapi kalau lu mau instan, lu bikin kehebohan gitu. Lu cepat naik tapi lu bakal cepat redup juga. Gitu. Jadi gua sih kena nggak ini, jadi gua main slow, yang penting ya gini gitu. Nah, untuk yang cara yang gua jalanin sekarang sih, yang gue pelajarin di dunia marketing itu sih, lu deketin dulu ring satu. Ring satu itu ya keluarga lu. Keluarga lu juga harus tahu gitu kan. Tetangga lu, teman-teman lu ya kan. Makin luas lagi tuh ring 2 itu rekan-rekan kerja bisnis atau kolega-kolega lu. Baru lu bisa ring 3, ring 4 itu ke cakupan yang lebih luas gitu. Nah, untuk gua sekarang sih sebenarnya sih gua masih di tahap ring 2 sih gitu. Jadi makanya yang rata-rata tuh subscribe gua itu sih dapatnya ya dari ring 2 itu, dari keluarga, temannya keluarga ya kan. Temennya teman adik gua, temennya teman itu ya gitu-gitulah gitu. Jadi gue ambil kesimpulan pesan lo kan, kadang kita bikin usaha baru gitu ya, yang kecil itu kan kadang suka malu ngasih tahu keluarga, malu ngasih tahu teman, seolah-olah pengen tahu tuh surprise besar, tapi nggak bisa seperti itu caranya. Kasih tahu aja. Kalaupun kita dapat kritikan atau apa, itu anggaplah pembelajaran buat kita. Jadi jangan pernah malu dengan apapun usaha yang kita kerjakan, selama itu halal, selama itu baik, benar nggak? Karena namanya sekuat apapun kita, kadang kita juga pasti pengen pendapat dari orang lain, pengen pandangan dari orang lain kan gitu. Itu kadang sih memang ada yang keluarga itu bikin kita ngedown, ya lah lu gini gitu. Tapi begitu kita agak jalan, dia bagus juga ya, lu gini ya, malah dia tambah support gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting kita kasih tahu dulu, kita sebarkan, kita niat baik kan, sampaikan pesannya, nggak usah malu, nggak usah gengsi, nggak usah gue masih kecil nih, gue nggak usah kasih tahu, ntar aja gue udah gede, nggak usah, jangan pede aja. Sesuatu ya itu lebih baik kita mulai dari hal yang kecil. Yang kecil bisa menjadi besar, itu hasilnya bakal wah banget gitu. Tapi kalau lu mulai itu udah besar, itu lu nggak ada apa-apanya gitu. Karena ya sama kayak lu misalnya lu bangun bisnis dari awal nih, lu diajakin gua mau buka usaha nih, lu mau gabung nggak gini-gini. Hal kecil kalau itu jadi besar, lu ada andil di situ, ya kan, lu ada nama di situ. Tapi begitu lu masuk ke perusahaan raksasa, lu itu hanya sebagian kecil, lu bukan apa-apa gitu. Ini gue dapat ini dari film zaman dulu ya, dulu ada yang ngomong gini nih,
lebih baik menjadi kepala tikus daripada menjadi ekornya gajah. Iya, benar, gitu. Terus ada juga nih, kan, gue ada kisah nih satu. Jadi ada anak muda, cita-citanya itu pengen merubah dunia gitu, pengen merubah dunia menjadi seperti apa gitu kan. Tapi begitu berwaktunya jalannya waktu, usia dia bertambah, ternyata dia nggak bisa merubah dunia. Akhirnya dia perkecil lagi cita-citanya. Gue pengen merubah negara gue aja nih, pengen ada perubahan di negara gue. Nah ternyata seiring waktu bertambahnya usia lagi, dia nggak bisa berubah negaranya juga. Akhirnya dia kecilin lagi tuh cita-citanya. Dari cita-citanya itu dia pengen merubah kampung halamannya. Ternyata nggak bisa juga. Nah ternyata begitu dia usia dia bertambah, akhirnya dia menjadi lebih dewasa. Ternyata dia hanya perlu merubah diri dia sendiri. Begitu dia merubah dirinya sendiri, baru dia bisa merubah segalanya. Betul. Jadi pesan yang akan disampaikan oleh Bung Fahri ini adalah kita tidak akan pernah bisa merubah yang besar kalau kita nggak bisa merubah diri kita sendiri menjadi lebih baik. Iya toh? Benar. Dan satu lagi, jangan pernah malu karena semuanya yang kita jalani itu pasti ada prosesnya. Jangan pernah malu memulai dari awalnya gitu. Jangan malu untuk memulai dari hal yang kecil. Oke. Seperti Mamang Suara ini ya. Mamang Suara ya, gitu kita masih kecil gak ada apa-apanya banget kan. Padahal kita belum tahu kan. Bisa jadi ini mulai dari hanya apartemen kecil, lumayan besar sih sebenarnya. Siapa tahu kita punya tower sendiri ya? Iya benar. Gedung sendiri ya? Iya, itu kan nggak nutup kemungkinan, Mak. Kita mimpi aja dulu ya. Iya, mimpi dulu. Sambil ikhtiar ya kan. Tapi kita jangan hanya bermimpi. Kita juga berpikir gimana caranya kita mewujudkan mimpi itu. Bangun dari mimpi dan mewujudkannya. Benar nggak, Mak? Aduh. Khusus banget gue. Omongan dari siapa? Guys, seru banget ini ngobrol-ngobrol sama yang punyanya Jakarta Jakarta. Oke, kita banyak berbagi banyak beliau banyak sharing pengalaman ya kan. Terus bagaimana dia di Jakarta, kehidupannya Jakarta dulu, mengawali kehidupan di Jakartanya ditempa oleh keadaan, ditempa oleh waktu, ya yang cuma ditunjukin gedung tanpa dikasih duit. Itu baru sebagian loh. Gua ada keadaan yang miris-miris lagi, tapi mungkin kita take next day ya. Next day gue ceritain nih pengalaman gue nyampe di Jakarta sampai gue seperti apa gitu, sampai gue pernah ini beli nasi beras raskin, beli Indomie sebungkus, makan anak istri itu gue nggak pakai mie-nya nih, gue pakai kuahnya, nasinya nggak gue kunyah sampai gue telan dong. Gitu. Kenapa gitu? Yang penting gue kenyang gitu. Saking gue ngalaminnya. Gue kan nggak mau melulu gue nggak ada duit, gue ngadu, gue duit nggak, gue nggak pernah mau gitu ya. Jadi gue apapun keadaannya gue terima, dan akhirnya ya begitulah gitu ya. Nanti kita ceritain ya lebih lanjutnya ya. Jelas bertambahnya hari jadi semakin lebih baik ya. Benar, itu benar. Aja kan. Itu kan berarti itu ciri kita bersyukur. Ya. Bersyukurnya juga gue dulu pernah ngalamin itu karena itu pembelajaran dan membuat gue kuat sekarang ini. Jadi gue kalau ada apa-apa gue santai aja gitu. Gue udah pernah ngalamin yang ini gitu. Jadi gue bukan berarti gue udah bakal siap untuk ngalamin lagi ya. Mungkin gue kalau ngalamin lagi gue juga udah nggak siap sih. Cuman ya gue udah ngalamin itu dan gue nggak mau kembali ke situ. Rekod udah ya. Iya gitu. Dan gue pernah ngalamin itu dan gue harus ngapain itu untuk sekarang ini. Teman-teman di Jakarta juga mungkin bisa saksikan ya. Next day kita bahas di sini di Mamang Suara lagi. Gitu. Mungkin sekalian bisa jadi pemirsa nonton di sini juga, ikut nonton ya, kayak gitu gabung gitu. Ya. Teman-teman kalau mau live, mau nonton langsung ke sini, teman-teman juga bisa datang ya, Mas. Iya, bisa. Jangan lupa bawa kopi, bawa gorengan. Kompor disediakan. Kompor disediakan, mentahnya yang nggak ada, tinggal masak kita. Gitu, tinggal masak kita. Oke. Jadi kalau kita terusin bakalan ini ya, kita coba akhiri sampai di sini ya kan. Kita ini seru banget sumpah buat pengalaman beginner pemula seperti gue ini ya kan. Gue juga baru mulai. Tapi core bisnisnya banyak. Guys, perlu tahu dia agak jarang di YouTube karena
banyak banget bisnis yang dia jalanin gitu. Jadi kadang-kadang kalau dia datang ke sini tuh dia itu cuma ngurusin kerjaannya dia aja. numpang adem dong ya. Numpang adem dia. Gue cabut lagi. Tapi oke, selama kita berteman baik, ya bisa saling mendukung, saling menguntungkan, nggak ada salahnya, karena itu juga yang gue lakukan dari dulu. Jadi dari dulu gue berteman tanpa ada politik apapun. Jadi memang gue kalau berteman jahat, gue bilang gue nggak suka, gue suka. Jadi memang kita saling bantu, dan sampai sekarang orang-orang yang gue bilang nggak suka itu tetap jadi teman gue dan tetap dekat sama gue gitu kan, karena nggak ada yang gue sembunyikan di balik itu. Gue nggak mau ngambil keuntungan dari teman gue gitu, ataupun gue menjerumuskan teman gue, nggak pernah gitu. Jadi Bung Fahri ini ya berteman kita udah cukup lama ya. Dia juga tahu karakter gue seperti apa, gue tahu karakter dia seperti apa, yang jelas makanya dia bisa survive seperti sekarang, selalu menjadi lebih baik ya. Gue tahu dia tuh orangnya fight gitu, dia fighter gitu. Jadi gitu aja, Bung. Oke. Nanti kita bisa sama lagi next ya. Dan untuk Jakarta jangan lupa terus publikasikan Jakarta perbanyak subscribernya, bikin terus bikin banyak terus viewernya ya gitu. Jadi tetap kita sama-sama saling dukung, kita sama-sama saling maju. Toh nanti kalau kita kayanya bareng-bareng ya gitu kayak gue inventor. Ya oke guys, teman-teman, saya rasa cukup ya, terima kasih udah nyimak. Untuk Bung Fahri, Iya, terima kasih buat kedatangannya. Kita juga terima kasih. Saya pribadi terima kasih. Terima kasih juga buat penonton Mamang Suara, penonton juga Jakarta. Terima kasih. Saksikan terus ya Mamang Suara dan Jakarta. Oke, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama. Ya guys, itu tadi podcast bareng Mamang Suara ya. Langsung sama ownernya nih, Mamang. Terus saksikan channel Jakarta. Salam Jakarta.